Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا إخواني في الله وأخواتي في الدين معاشر طلبة العلم رحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan di pagi hari ini untuk membuka majelis kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermajlis kembali setelah sekian lama, yakni uzur dari majlis rutin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan anak di atas kebaikan, di atas keistiqamahan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiyur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas tuntunannya, di atas syariatnya, dan di atas sunnah-sunnahnya. Akhwani wa akhwati fillah azzakumullah, mempelajari adab-adab ilmu adalah sebuah keharusan bagi orang-orang beriman, karena adab-adab ilmu adalah merupakan asas, pondasi keberkahan dari ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba. Ini kaidah jemaah yang Allah muliakan. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama, bahwasanya adab-adab ilmu yang kita fahami, yang kita amalkan di dalam rihlah ilmiah kita adalah asas atau pondasi
dari keberkahan ilmu itu sendiri, maka tidak akan ada keberkahan dalam ilmu yang kita tuntut, dalam ilmu yang kita miliki, illa bil adab, kecuali dengan adab. Oleh karenanya, tatkala kita melihat bagaimana sirah para ulama kita dari zaman ke zaman, mereka senantiasa memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkara adab-adab ilmu, karena mereka faham bahwasanya dengan itulah mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, seringkali kita hanya fokus untuk mencari konten-konten ilmu. Ya. Seringkali fokus kita hanya sebatas mengejar materi yang disampaikan atau konten yang disampaikan. Padahal wasiat para ulama kita, ya, seperti Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang talibul ilmi tatkala dia melangkahkan kedua kakinya ke majlis-majlis ilmu, maka hendaknya yang menjadi motivasi terbesar yang menggerakkan kakinya ke majlis ilmu adalah mencari barakatul ilmi, mencari keberkahan ilmu, bukan hanya sebatas mencari konten-konten ilmu. Karena jamaah yang Allah muliakan, dua hal yang berbeda antara konten ilmu dengan keberkahan ilmu. Ya. Dua hal yang berbeda antara materi yang kita dapatkan secara teori dengan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, hendaknya seorang talibul ilmi yang menjadi motivasi yang mendorong dia ke majelis-majelis ilmu adalah bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Karena jemaah yang Allah muliakan, keberkahan itu menjadikan sesuatu yang sedikit menjadi apa? Banyak nilainya. Ya. Satu hadis yang kita dapatkan, yang kita pelajari, yang kita fahami, kalau seandainya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan satu hadis tersebut akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang banyak bagi seorang hamba. Sebaliknya jemaah, tatkala kita menghafalkan ratusan hadis atau bahkan mungkin ribuan hadis yang kita hafalkan, kalau seandainya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertutup pintu kebaikan dari kita. Maka ingat, parameter kebaikan seorang hamba bukan pada materi yang dia kuasai, bukan pada materi yang dia hafalkan. Akan tetapi parameter kebaikan ilmu seorang hamba adalah adab. Ya. Tatkala ilmu tersebut membawa dia kepada adab-adab ilmu, membawa dia kepada khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sering kita ingatkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang dua macam ilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata bahwasanya al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu lisan, yang kedua ilmu al-qalbi. Ilmu yang pertama adalah ilmu lisan. Apa itu ilmu lisan jemaah? Ilmu lisan yakni ilmu yang hanya bersifat wawasan, ilmu yang hanya bersifat teori, ilmu yang hanya bersifat retorika, ilmu yang hanya bersifat zahir dan penampilan. Itu namanya ilmu lisan. Kata beliau, ilmu lisan bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Ya, ilmu tatkala hanya bersifat wawasan, hanya bersifat teori, hanya bersifat retorika,
hanya bersifat zahir penampilan kita, maka ilmu tersebut ya bisa jadi menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kemudian yang kedua adalah ilmu al-qalbi, ilmu hati. yakni ilmu yang masuk ke dalam hati seorang hamba, yang membuahkan khasyah kepada Allah, yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan amal-amal kebaikan. Itulah ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu hati, yang masuk ke dalam hati seorang hamba, yang membuahkan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khasyah itu jamaah yang Allah muliakan di antara amalan hati. Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu inti amalan hati kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, kata Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah azza wa jalla. Innamal ilmu khasyatullah azza wa jalla. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya antara karakter ilmu dengan karakter khasyah. Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara karakter ilmu dengan khasyah. Untuk melihat dalilnya di dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara karakter ilmu dengan khasyatullah azza wa jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya sifat khasyah kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah siapa jemaah? Al-ulama, yakni orang-orang berilmu. Maka di sini terdapat isyarat dari Rabbul Alamin, terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hakikat seorang alim yang sesungguhnya adalah orang yang ilmunya mengantarkan dia kepada khasyatullah azza wa jalla. Itu hakikat ulama yang sesungguhnya. Hakikat orang yang berilmu yang sejati adalah orang yang ilmunya membawa dia kepada khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara sifat ilmu dengan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ahmad, innamal ilmu khasyatullah azza wa jalla. Hakikat ilmu yang sebenarnya adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuntun seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah parameter ilmu yang bermanfaat. Jamaah yang Allah muliakan. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membawa seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kata Ibn Abbas, kullu man asallah fahuwa jahil. Kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang jahil. Ya, meskipun dia hafal Al-Qur'an, meskipun dia hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun selama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia jahil. Nah, kalaupun dia punya ilmu, maka ilmunya hanya sebatas ilmu di lisan. Ilmunya hanya sebatas zahir dan penampilan, retorika yang dia tampilkan. Tapi itu bukan inti ilmu yang sesungguhnya. Bukan inti ilmu yang sebenarnya. Karena inti ilmu, jamaah yang Allah muliakan, adalah apa yang membawa seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah hakikat ulama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang Allah muliakan, belajar tentang adab ini perkara yang sangat penting. Karena sekali lagi adab adalah pondasi keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Tatkala kita berharap ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dasari ilmu tersebut dengan adab-adab ilmu. Apa kedudukan adab ya dalam diri seorang hamba? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan pentingnya adab bagi seorang hamba, seorang muslim, dan seorang talibul ilmi secara khusus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Kata beliau, adab seseorang, adabul mar'i, adab seorang hamba adalah unwan, yakni alamat atau tanda. Tanda apa jemaah? Unwanu sa'adatihi wa falahihi, tanda kebahagiaan dan keberuntungan dirinya. Jadi adab yang dimiliki seseorang merupakan parameter keberuntungan dan kebahagiaan dirinya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedangkan kurangnya adab dalam diri seorang hamba adalah pertanda kebinasaan dan kecelakaan dirinya. Lihat bagaimana para ulama kita menjadikan adab sebagai parameter kebaikan dan kurangnya adab sebagai parameter keburukan. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana halnya adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adabi. Dan tidak ada sesuatu yang membuat seorang hamba terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana halnya kurangnya adab dalam diri seorang hamba. Nah, maka tatkala kita mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, kuncinya kata Imam Ibnu Qayyim adalah adab yang hendaknya kita miliki. Dan ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menuntun orang-orang beriman untuk menguatkan pondasi adabnya. Ya. Tatkala dia datang ke majelis-majelis ilmu, tatkala kita memperhatikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapatkan banyak ayat dan hadis yang mendorong para penuntut ilmu untuk menerapkan adab di majelis-majelis ilmu. Untuk buka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Al-A'raf ayat yang ke-204. Lihat Al-A'raf 204. Ini di antara adab ya seorang penuntut ilmu. Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya menerapkan adab di majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamun. Ini ayat jamaah yang Allah muliakan berbicara tentang adab. Ya, adab bagaimana kita mendengarkan kalam Allah. Adab bagaimana kita mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana adab seorang muslim? Bagaimana adab seorang penuntut ilmu? Yang mana Allah kaitkan adab tersebut dengan apa jemaah? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab terpenting bagi seorang talibul ilmi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, apa adab seorang muslim? Rahmat apa tidak? Enggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang muslim tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya berkah apa tidak? Enggak mungkin berkah ilmunya. Enggak mungkin. Kalaupun kita dapat apa? Ilmu, ya hanya sebatas konten. Makanya enggak aneh kalau apa di antara fenomena yang menyedihkan di sebagian penuntut ilmu, ya, semakin dia belajar, semakin dia apa? Menuntut ilmu, namun lisannya semakin kasar. Ya. Namun tulisannya semakin kasar. Ya. Akhlaknya apa? Semakin keras. Ya. Karena tidak setiap ilmu yang kita dapatkan itu menjadi sumber keberkahan bagi kita. Sampai kita menerapkan adab-adab ilmu di majelis-majelis ilmu. Ya. Tatkala kita mengharapkan keberkahan ilmu, maka terapkan adab-adab di majelis yang kita hadiri. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rahmat Allah dengan adab yang kita terapkan. Tatkala kita mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian jamaah Masya Allah, tatkala dibacakan Al-Quran memang mendengar, ya. Istama'a wa ansitu, tenang, gak gerak, ya. Tapi berlebihan gak geraknya, gulu. Sampai apa? Ya sampai benar-benar gak gerak. Ya. Saking tenangnya, dapat sakinah di majelis ilmu, ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dah tenang di majelis ilmu. Ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba tapi bukan di sini jamaah, di sana di luar. Di sini enggak ada insyaallah ya. Jadi ayat yang mulia ini Al-A'raf 204 adalah di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang-orang beriman. Bagaimana sikapnya tatkala dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapannya. Ya. Ya. Maka tatkala kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim dengan adab, istima' dan insat, kita diam, kita mendengar dengan seksama, berusaha memahami dengan hati, insyaallah ilmunya berkah jamaah. Insyaallah kita faham dan ilmu kita berkah insyaallah ta'ala. Dan sudah ada testimoni ini dari pendahulu kita, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, habrul ummah wa turjumanul Quran. Tatkala beliau ditanya tentang rahasia sukses beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, apa kata Ibnu Abbas? Kuncinya 3 jemaah. Kuncinya 3. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu, atau di antara kunci mendapatkan keberkahan ilmu itu 3 hal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairi maul. Kunci suksesnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam mendapatkan ilmu yang berkah, yang pertama lisanin saul,
dengan lisan yang mudah bertanya dalam perkara-perkara yang memang belum kita pahami. Maka jangan sungkan untuk bertanya, karena bertanya itu jamaah yang Allah muliakan, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bertanya dalam perkara yang kita nggak tahu, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Kenapa mereka enggak bertanya tatkala mereka enggak punya ilmunya? Sesungguhnya obat atau penawar dari kejahilan adalah bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Maka di antara kunci ilmu adalah as-su'al, bertanya, ya, dalam perkara-perkara yang memang tidak kita ilmui atau kurang kita faham. Bertanya bilisanin Saul, kata Ibnu Abbas, dengan lisan yang mudah bertanya. Enggak malu untuk bertanya, tidak malu, enggak merasa gengsi untuk kau bertanya. Kalau seandainya seseorang terhalang oleh rasa malunya, oleh rasa gengsinya untuk bertanya dalam hal yang kurang dia pahami, maka dia akan terhalang dari ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua jenis manusia. Yang pertama mustahyin, orang yang pemalu, enggak faham, diam. Fahimtum jamaah? Diam. Ada pertanyaan, diam. Kan ustaznya bingung. Kalau jamaah ditanya faham, diam. Ada pertanyaan, diam. Akhirnya ustaznya pakai kaidah apa? Pakai kaidah gadis. Nah, gadis itu kalau ditanya diam, artinya apa? Artinya iya, ridho. Iya kan? Mau sama si fulan, diam. Setuju sama si fulan, diam. Akhirnya apa? Berarti dia setuju. Iya. Jadi bertanya adalah di antara pintu ilmu. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, di antara rahasia kunci sukses beliau, wa qalbin aqul, dan hati yang hadir, yang berusaha untuk memahami apa yang disampaikan di majelis ilmu. Dan ini berkaitan dengan istima' tadi. Menghadirkan hati di majelis ilmu adalah di antara kunci seseorang mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan hati-hati kita di majelis-majelis ilmu. Tatkala kita ngaji, jangan hanya sebatas ngaji kuping. Jangan hanya sebatas hadir secara fisik-fisik kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita hadirkan hati-hati kita di majelis-majelis ilmu. Tatkala kita mendengarkan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, wa badanin ghairi ma'ul, dan badan yang enggak gampang miring di majelis ilmu. Ini juga kunci suksesnya Ibnu Abbas. Fisik yang enggak gampang miring di majelis-majelis ilmu. Artinya istiqomah apa? Istiqomah lurus. Ya. Enggak gampang miring. Enggak miring kanan, enggak miring kiri. Apalagi miringnya ke depan. Tapi istiqomah lurus. Wa badanin ghairi ma'ul, enggak gampang miring. Artinya seorang penuntut ilmu itu butuh fisik yang kuat. Ya. Butuh fisik yang kuat. Makanya jamaah olahraga itu penting. Ya. Jangan kita remehkan olahraga. Penting. Dan olahraga itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita niatkan olahraga kita untuk menjaga kesehatan fisik kita agar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kuat duduk di majelis ilmu, maka nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kekuatan hati. Karena nggak ada faedah fisik yang kuat kalau hatinya apa? Hatinya lemah. Nah, itu 3 kunci sukses Ibnu Abbas di dalam mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah adab di majlis ilmu adalah hadis yang ma'ruf yang kita kenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Ini hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala suatu saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya, datang seorang laki-laki ya, yang pakaiannya putih bersih. Nah, yang rambutnya apa? Hitam. Jadi dia datang ke majelis ilmu dengan membawa penampilan yang sangat rapi. Kemudian dia duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi tentang apa? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang pertanda hari kiamat. Ini di antara dalil tentang pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam di akhir hadis tersebut mengatakan bahwasannya fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya yang datang di hari itu adalah malaikat Jibril yang dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Ya, maka menerapkan adab-adab ilmu itu tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain wasiat dari para ulama kita rahimahumullahu ajma'in. Di antara nasihat para ulama jemaah yang Allah muliakan di dalam masalah adab, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamir Rawi wa li Akhlaqir Rawi. Kata Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita, yani kaum muslimin, para penuntut ilmu, ila qalilin atau ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal hadith. Kita lebih membutuhkan banyaknya adab daripada banyaknya hadis yang kita dapatkan. Ini nasihat Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Kita lebih butuh, ya, terhadap banyaknya adab daripada banyaknya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas jamaah, jangan salah paham, ya. Jangan kita punya anggapan kalau gitu kita nggak penting belajar hadis. Tidak sama sekali. Ya. Karena hakikat adab itu sendiri nggak mungkin keluar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna ungkapan Abdullah bin Mubarak di atas yang dikembali kepada ilmu hati dan ilmu lisan, bahwasanya kebutuhan seorang hamba terhadap praktek ilmu itu lebih besar daripada hanya sebatas ilmu yang sifatnya apa? Teori. Ini maknanya. Jadi kita lebih butuh kepada adab daripada kepada hadis. Ini maknanya mengamalkan ilmu yang kita miliki dalam bentuk adab itu lebih kita butuhkan daripada hanya sebatas hadis yang sifatnya teori. Karena adab seorang muslim nggak mungkin keluar dari apa? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita menerapkan adab yang islami, yang syar'i, melainkan adab tersebut ada dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya jamaah yang Allah muliakan, orang yang mengamalkan adab, ya, orang yang mempraktekkan adab itu otomatis dia mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Otomatis, nggak mungkin tidak, karena tidak ada adab yang kita terapkan di majelis ilmu melainkan sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka makna perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah taala bahwasanya mempraktekkan adab, ya, yang kita miliki itu lebih kita butuhkan daripada hanya sebatas menghafalkan hadis atau hanya sebatas mencari teori-teori hadis. Nah, itu maknanya. Nah, bukan maknanya kita nggak butuh ilmu hadis, tidak. Nah, karena nggak mungkin kita bisa menerapkan adab melainkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara wasiat kaum salaf tentang pentingnya adab, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik ini jamaah? Siapa? Nah, di antara guru Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan nama Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Nah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala pernah berkata, sebagaimana dinukilkan juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamir Rawi. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, haqqun ala man talaba al-ilma an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki sikap waqar. Apa itu waqar jamaah? Waqar ini wibawa, kewibawaan, ya. Wajib bagi seorang penuntut ilmu, kata Imam Malik, an yakuna lahu waqar, untuk punya wibawa, wa sakinatun, punya sifat ketenangan, sakinah, tenang, wa khasyatun, dan punya sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab-adab ilmu jamaah yang Allah muliakan. Waqar, wibawa di majelis ilmu. Ini enggak main-main, ya. Tapi dia berwibawa di majelis ilmu. Sakinah, tenang. Dan juga khasyah, punya sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Dan juga wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berittiba', mengikuti athar orang-orang sebelum dia. Dari kalangan para ulama. Nah, dari kalangan para ulama kaum muslimin secara khusus, yang di 3 generasi yang ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib dimiliki oleh seorang talibul ilmi, kata Imam Malik. Punya sikap wibawa, ketenangan, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mengikuti jalan orang-orang saleh sebelum dirinya. Nah, ini di antara adab yang hendaknya kita miliki. Kemudian Al-Imam Ismail bin Ulayyah, Al-Imam Ismail bin Ulayyah pernah berkata, dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata Ismail bin Ulayyah rahimahullahu taala, kana yajtami'u fi majlis Ahmad nahwu 500,000 aw yazidun. Yang hadir di majlisnya Imam Ahmad, yang hadir di majlis ilmunya Imam Ahmad, itu sekitar 5.000 penuntut ilmu atau lebih dari itu. Jadi yang hadir di majlis Imam Ahmad itu sekitar 5.000 penuntut ilmu atau lebih. Nahwu 500 yaktubun. Dari 5.000 penuntut ilmu tersebut yang hadir di majlis Imam Ahmad, yang sibuk mencatat faedah-faedah penuntut ilmu.
Berarti kondisi kita mirip ya dengan majelisnya Imam apa? Ahmad. Lihat jemaah, dari 5.000 yang nyatet berapa orang? 500. Berarti berapa persen itu? 10%. Berarti majelisnya kita gak jauh dari majelisnya Imam Ahmad. Ya. Kata Ismail bin Ulayyah, dari 5.000 lebih yang hadir di majelis Imam Ahmad, yang sibuk nyatet itu sekitar 500 orang. Nahu 500 yaktubun. Yang lain ngapain jemaah? Yang lain ngapain? Antum nggak boleh seudzon sama para ulama. Iya. Kata Ismail bin Ulayyah, wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wa samti. Selebihnya mereka mengambil dari adab dan perangainya Imam Ahmad. Diperhatikan majelis Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad apa? Berucap dengan lisannya. Yang lain itu belajar tentang adabnya Imam Ahmad. Itu majelis ilmunya Imam Ahmad. Dan jemaah yang Allah muliakan, ya terkadang sebagian penuntut ilmu itu mereka nggak nyatet di kajian, ya. Tapi nyatetnya di mana? Di rumah. Ya. Setelah dia sampai rumah nyatet. Sebagaimana mazhabnya Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Yang di kajian fokus menyimak dari awal sampai akhir, nyatetnya baru di mana? Baru di rumah. Dan apa yang beliau catat di rumahnya tidak beda dengan yang disampaikan di majelisnya. Itu mazhabnya apa Imam Bukhari. Makanya antum nggak boleh suudzon sama apa? Sama teman-teman antum. Iya. Yang nggak nyatet di majelis ilmu jangan suudzon. Bisa jadi dia ikut mazhabnya siapa? Mazhabnya Bukhari. Iya. Mungkin dia ikut mazhabnya Bukhari. Dia nggak nyatet di majelis ilmu, tapi setelah nyampe rumah baru apa? Nyatet diulang. Ya. Gak ada masalah, silakan. Dengan catatan yang dicatat sama dengan yang disampaikan. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai salah. Ya. Kalau antum mazhabnya seperti itu maka nggak masalah, silakan. Yang jelas, ini kita berusaha untuk mencatat faidah-faidah ilmu, baik di majelis secara langsung atau tatkala apa kita sudah sampai di rumah kita, dicatat. Nah, jadi 4.500 lebih di antara murid Imam Ahmad itu sibuk mempelajari adabnya Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwasanya adab itu sangat tinggi di kalangan kaum salaf. Ini adab adalah perkara yang sangat tinggi di kalangan ulama kita terdahulu. Tapi yang terakhir jemaah yang Allah muliakan, di antara wasiat ulama kita terdahulu tentang pentingnya adab, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala Al-Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kunna, dahulu kita, yang di para penuntut ilmu, dahulu kita para penuntut ilmu, idza aradna an na'khudha an syaikhin, apabila kami ingin mengambil ilmu dari seorang syekh, dari seorang guru, sa'alnahu, maka sebelum kita duduk di majelisnya, terlebih dahulu kita apa? Bertanya tentang karakter guru tersebut. Sa'alnahu, sebelum kita hadir di majelisnya, sebelum kita mengambil ilmunya, terlebih dahulu kita tanya tentang guru tersebut. An mat'amihi wa mashrabihi, ya, tentang makanan dan minumannya.
Artinya apa jemaah? Kira-kira guru ini hobinya makan apa? Ya, favoritnya makan apa? Minumnya sukanya apa? Bukan itu jamaah yang Allah muliakan. Bukan tanya tentang hobi makannya apa, tidak. Tapi lihat dari sisi makanannya. Apakah dia mengambil dari yang halal atau dia mengambil dari yang haram? Itu maknanya. Apakah dia makan makanan yang Allah halalkan saja, atau dia mengambil semuanya, enggak dia pedulikan makanan dan minumannya? Jadi diteliti dulu. Lihat bagaimana sifat wara'nya. Apakah tatkala dia mencari ma'isha untuk kehidupannya hanya sebatas dari perkara yang Allah halalkan saja, atau dia ambil dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu maknanya. Bertanya tentang makanan dan minumannya, yakni apakah dia menjaga sifat wara'nya atau tidak. Wa madkhalihi wa makhrajihi, tempat yang paling sering dia kunjungi kemana? Kemana dia masuk, kemana dia keluar? Fa in kana ala istiwa'in, tatkala kami dapatkan sang guru tersebut di atas agama yang bagus, di atas agama yang lurus, agamanya bagus, ya, punya sifat wara', takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita teliti dan kita dapatkan kebagusan agamanya, akhadna anhu, baru kita ambil ilmu dari sang guru tersebut. Wa illa lam na'tihi, kalau seandainya ternyata agamanya enggak baik, maka kita enggak datangi guru tersebut. Ya, kita ambil ilmunya. Lihat bagaimana selektifnya kaum salaf di dalam menimba ilmu. Ya. Sebelum mereka duduk di majelis ini, mereka pastikan dulu apakah baik agamanya atau tidak. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari itu adalah bagian dari agama kalian, yang menjadi penentu kebaikan dan keburukan agama kalian. Maka lihatlah seseorang dari siapa ilmunya dia dapatkan, dengan siapa dia bermajelis ilmu. Nah, maka jemaah yang Allah muliakan, selektif di dalam memilih guru itu di antara hadyu as-salaf, di antara petunjuk kaum salaf, karena mereka tidak ingin yakni mengambil ilmu agama mereka dari orang-orang yang tidak mereka percayai agamanya, karena ilmu itulah yang menjadi sumber kebaikan dan keburukan agama seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagai muqaddimah jemaah yang Allah muliakan tentang pentingnya kita belajar tentang adab, ya, sebelum kita masuk ke buku kita Mukhtasar Kitabil Ilmi yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga ilmu yang kita miliki menuntun kita semua kepada sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.